pembelajaran memori, dan kehilangan memori. Representasi terlokalisasi dari memori. Para psikolog secara tradisional membedakan dua kategori pembelajaran, yaitu pengkondisian klasik dan instrumental. Fisiologis Rusia, Ivan Pavlov, mempelopori penyelidikan tentang apa yang sekarang kita sebut dengan pengkondisian klasik. Eksperimen dimulai dengan menghadirkan stimulus terkondisikan atau conditioned stimulus atau disingkat CS yang awalnya tidak memunculkan respon dari catatan dan kemudian menyajikan stimulus tak terkondisikan atau unconditioned stimulus atau UCS yang secara otomatis memunculkan respon tak terkondisikan yaitu unconditioned response atau UCR. Setelah beberapa pasang CS dan UCS, individu mulai membuat respon baru yang dipelajari terhadap CS yang disebut respon terkondisikan atau conditioned response atau CR. Dalam pencobaannya, Pavlov memaparkan seekor anjing dengan suara atau conditioned stimulus diikuti daging atau unconditioned stimulus yang merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur atau unconditioned response. Setelah banyak pasangan seperti itu dimunculkan, hanya suara saja atau conditioned stimulus dapat merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur atau CR, conditioned response. Dalam kasus itu dan banyak lainnya, CR menyerupai UCR, tetapi dalam beberapa kasus tidak. Misalnya, jika tikus mengalami CS dipasangkan dengan guncangan, guncangan tersebut memunculkan teriakan dan lompatan, tetapi CS memunculkan respon yang membeku. Dalam pengkondisian instrumental atau biasa disebut dengan operant conditioning, respon mengarah ke penguat atau hukuman. Sebuah penguat adalah peristiwa apapun yang meningkatkan kemungkinan respon di masa mendatang. Hukuman adalah peristiwa yang menekan frekuensi respon. Misalnya, ketika tikus memasuki salah satu lorong labirin dan ia menemukan sereal Fruit Loops atau hadiah yang disukai tikus, maka ia akan meningkatkan kemungkinan bahwa tikus akan memasuki lorong itu pada peluang masa depan. Jika tikus menerima kejutan sebaliknya, probabilitas tikus memasuki lorong tersebut akan menurun. Perbedaan utama antara pengkondisian klasik dan instrumen adalah respon individu menentukan hasilnya penguat atau reinforce dan hukuman atau punishment. Sedangkan dalam pengkondisian klasik atau conditioned stimulus dan unconditioned stimulus terjadi pada saat tertentu, terlepas dari perilaku individu. Namun perilaku ini berguna dalam mempersiapkan unconditioned stimulus. Pencarian Leslie untuk engram. Apa yang terjadi di otak ketika Anda belajar sesuatu? Pavlov mengusulkan hipotesis sederhana bahwa pengkondisian klasik mencerminkan hubungan yang diperkuat itu memungkinkan setiap eksitasi aliran pusat CS ke pusat UCS, membangkitkan respon seperti halnya respon tanpa syarat. Pavlov menjelaskan pembelajaran. Awalnya UCS menggairahkan pusat UCS yang menggairahkan pusat UCR. CS menggairahkan pusat CS yang tidak menimbulkan respon yang menarik. Setelah pelatihan, eksitasi di pusat CS mengalir ke pusat UCS sehingga menimbulkan respon yang terjadi sama seperti UCS. Kita sekarang tahu bahwa hipotesis ini tidak cocok pada semua pengamatan perilaku. Seperti disebutkan, jika sinyal memprediksi syok, tikus tidak bereaksi terhadap sinyal seolah-olah itu adalah kejutan. Namun, psikolog dari era sebelumnya tidak menyadari pengamatan semacam itu dan menganggap hipotesis Pavlov masuk akal. Carl Leslie berangkat untuk mengujinya. Leslie mencari engram representasi fisik dari apa yang telah ia pelajari. Hubungan antara dua area otak akan menjadi contoh yang mungkin dari engram. Leslie beralasan bahwa jika belajar bergantung pada baru atau memperkuat koneksi antara area otak, potongan pisau di suatu tempat di otak harus mengganggu hubungan itu dan hapus respon yang dipelajari. Dia melatih tikus di labirin dan sebuah tugas diskriminasi kecerahan dan kemudian membuat luka dalam berbagai lokasi di korteks cerebral mereka. Namun, tidak ada pisau yang dipotong secara signifikan pada tikus tersebut. Terbukti, jenis pembelajaran yang ia pelajari tidak bergantung pada koneksi di seluruh korteks. Leslie juga menguji apakah ada bagian dari otak korteks lebih penting daripada yang lain untuk belajar. Dia dilatih tikus pada labirin sebelum atau setelah ia dihapus bagian besar korteks.
Leslie mau kinerja, tetapi defisit bergantung lebih pada jumlah kerusakan otak daripada lokasinya. Rupanya semua daerah kortikal adalah tentang sama-sama penting untuk belajar dalam memori. Oleh karena itu, Leslie mengusulkan dua prinsip tentang saraf, yaitu aksi potensialitas atau semua bagian korteks berkontribusi sama pada perilaku kompleks seperti belajar, dan bagian manapun korteks dapat menggantikan yang lain. Yang kedua adalah aksi massa. Korteks bekerja secara keseluruhan dan lebih banyak korteks lebih baik. Akhirnya, para peneliti menemukan bahwa kesimpulan Leslie didasarkan pada asumsi yang tidak perlu bahwa korteks cerebral adalah tempat terbaik atau satu-satunya untuk mencari engram, dan bahwa mempelajari satu contoh pembelajaran sama baiknya dengan mempelajari yang lain. Pencarian modern untuk engram. Richard F. Thompson dan para koleganya menggunakan tugas yang lebih sederhana daripada Leslie dan mencari engram memori bukan di korteks cerebral tetapi di otak kecil. Thompson mempelajari pengkondisian klasik respon kelopak mata kelinci. Mereka pertama-tama menyajikan nada CS atau condition stimulus dan kemudian embusan udara atau unconditioned stimulus ke kornea mata kelinci. Pada awalnya, kelinci memejamkan matanya sebagai respon terhadap embusan udara, tetapi tidak pada nada. Setelah pengkondisian berulang, akhirnya kelinci juga berkedip pada nada. Thompson mulai menentukan lokasi pembelajaran. Bayangkan urutan area otak dari reseptor sensorik ke neuron motorik yang mengendalikan otot. Jika kita merusak salah satu dari area tersebut, maka pembelajaran akan terganggu. Tetapi kita tidak dapat memastikan bahwa pembelajaran terjadi di area yang rusak. Misalnya, jika pembelajaran terjadi di area D, kerusakan pada A, B, atau C akan mencegah pembelajaran dengan memblokir input ke D. Kerusakan pada E atau F akan mencegah pembelajaran dengan memblokir keluaran dari D. Jika demikian, maka D harus aktif dalam pembelajaran, dan demikian juga semua bidang yang mengarah ke D, yaitu A, B, dan C. Namun, pembelajaran seharusnya tidak membutuhkan area E dan seterusnya. Jika area E diblokir sementara, maka tidak akan ada yang menyampaikan informasi ke otot. Jika kita tidak akan melihat respon, tetapi pembelajaran tetap dapat terjadi. Penelitian Thompson mengidentifikasi nukleus otak kecil atau nukleus interpositus lateral atau LIP sebagai hal penting untuk pembelajaran. Pada awal pelatihan, sel-sel menunjukkan sedikit respon terhadap nada, tetapi ketika proses belajar berlangsung, respon mereka meningkat. Ketika para peneliti menekan nukleus itu pada kelinci yang tidak terlatih, kelinci tidak menunjukkan respon terhadap penelitian. Kemudian mereka menunggu LIP pulih dan melanjutkan pelatihan. Pada saat itu, kelinci mulai belajar, tetapi dengan kecepatan yang sama seperti hewan yang tidak menerima pelatihan sebelumnya. Jenis-jenis memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka pendek dan panjang berbeda dalam kapasitasnya, seperti ketika kita mendengar serangkaian angka atau huruf yang tidak terkait, seperti DZLAUV, kita mungkin tidak dapat mengulanginya sampai 7 kali. Memori jangka pendek memerlukan latihan. Berbeda dengan memori jangka panjang, kita dapat merekonstruksi memori jangka panjang selama bertahun-tahun, walaupun tidak akan 100% akurat. Jika kita melupakan sesuatu dari memori jangka pendek, maka ingatan tersebut akan hilang. Dengan memori jangka panjang, kita akan merekonstruksi sesuatu yang telah kita lupakan. Hebb menyarankan agar kita dapat menyimpan memori jangka pendek dengan sirkuit gema, tempat neuron A mengeksitasi neuron B yang mengeksitasi neuron C, yang kemudian mengeksitasi kembali neuron A. Hebb selanjutnya mengusulkan bahwa menyimpan sesuatu dalam memori jangka pendek untuk periode yang cukup lama, waktu memungkinkan otak untuk mengonsolidasikan atau memperkuat ke dalam memori jangka panjang, mungkin dengan membangun sinapsis baru atau perubahan struktural lainnya. Jika ada yang mengganggu latihan memori jangka pendek sebelum konsolidasi selesai, informasinya akan hilang begitu saja. Perubahan pandangan kita terhadap konsolidasi. Menahan memori untuk waktu yang cukup lama tidak secara otomatis mengubahnya menjadi memori permanen. Lebih jauh, gagasan asli konsolidasi ialah bahwa otak menahan sesuatu dalam memori jangka pendek
sampai dapat mensintesis protein baru yang membentuk memori jangka panjang. Namun, waktu yang diperlukan untuk konsolidasi sangat bervariasi. Memori yang signifikan secara emosional terbentuk dengan cepat. Penjelasan fisiologis adalah bahwa pengalaman yang sangat emosional membangkitkan locus coeruleus yang meningkatkan pelepasan norepinefrin di seluruh korteks dan pelepasan dopamin di hipokampus. Pengalaman emosional juga meningkatkan sekresi epinefrin dan kortisol yang mengaktifkan amigdala dan hipokampus. Intinya adalah konsolidasi bergantung pada lebih dari waktu yang diperlukan untuk mensintesis beberapa protein baru. Memori kerja. A.D. Bedley and G.J. Hitch memperkenalkan istilah memori kerja yang merujuk pada cara kita menyimpan informasi saat kita bekerja dengannya. Tes umum memori kerja adalah tugas respon tertunda, di mana kita merespon sesuatu yang baru saja kita lihat atau terjadi. Hilang memori. Dalam banyak kasus, merupakan sifat alami atau bukan suatu kesalahan. Merupakan detail dari beberapa pengalaman membantu kita mengabstraksi fitur-fitur umum yang penting. Namun, kita pasti tidak ingin menghilangkan informasi yang penting atau terjadi saat ini. Amnesia merupakan peristiwa hilangnya memori. Studi tentang amnesia menjelaskan beberapa mekanisme. Yang pertama adalah sindrom Korsakoff, kerusakan otak yang disebabkan oleh defisiensi tiamin yang berkepanjangan. Otak membutuhkan tiamin atau vitamin B1 untuk memetabolisme glukosa, bahan bakar utamanya. Kekurangan tiamin parah umum terjadi di antara para alkoholisme yang menjalani diet berminggu-minggu sehingga mengalami kekurangan vitamin. Defisiensi tiamin yang berkepanjangan menyebabkan hilangnya neuron di otak terutama di talamus dorsomedial. Gejala sindrom Korsakoff mirip dengan orang-orang dengan kerusakan korteks prefrontal termasuk apatis, kebingungan, dan kehilangan memori. Gejala khas sindrom Korsakoff adalah konfabulasi, yaitu pasien mengisi celah memori dengan teka-teki. Misalnya dibandingkan dengan membuat pertanyaan semantik seperti apa ibu kota Rusia, mereka akan cenderung mempertanyakan diri mereka sendiri seperti apa yang harus aku lakukan pada akhir pekan ini. Yang kedua adalah penyakit Alzheimer. Seperti pasien amnesia lainnya, pasien Alzheimer belajar keterampilan prosedural lebih baik daripada fakta. Mereka mempelajari keterampilan baru, tetapi kemudian mengejutkan mereka sendiri dengan kinerja yang baik karena mereka tidak ingat apa yang mereka lakukan sebelumnya. Penyakit Alzheimer secara bertahap berkembang terhadap kehilangan memori yang lebih serius, kebingungan, depresi, gelisah, halusinasi, delusi, sulit tidur, dan kehilangan nafsu makan. Para peneliti menemukan 2 gen yang terkait dengan kemunculan dini Alzheimer. Dalam hal ini, berarti sebelum usia 60 tahun. Gen-gen yang mengendalikan awal penyakit Alzheimer menyebabkan protein yang disebut amyloid, yang terakumulasi di dalam dan di luar neuron dan menyebar dari sel ke sel. Protein merusak akson dan dendrit, lalu merusak korteks serebral, hipokampus, dan area lainnya. Yang terakhir adalah amnesia bayi. Anak-anak kecil sebenarnya membentuk memori jangka panjang. Namun seiring bertambahnya waktu, mereka melupakan sebagian peristiwa awal kanak-kanaknya. Di awal kehidupan hipokampus dengan cepat membentuk neuron baru dan menggantikan yang lama dengan yang baru. Pembentukan neuron baru memfasilitasi pembelajaran baru, tetapi karena neuron baru dan sinapsis menggantikan yang lama, pembelajaran baru melemahkan memori lama. Sejauh ini penjelasan yang paling masuk akal untuk amnesia bayi adalah bahwa pembelajaran cepat pada anak usia dini menggantikan memori yang terbentuk pada masa bayi. Memori dan lupa. Beberapa dekade yang lalu, Carl Leslie menduga bahwa fisiologi pembelajaran mungkin adalah masalah sederhana untuk meningkatkan jalur di korteks. Hari ini kita belajar bahwa beberapa jenis pembelajaran dan memori bergantung pada berbagai mekanisme dan beberapa area pada otak, baik itu mengenai memori maupun lupa. Hipokampus adalah bagian kecil di otak yang berperan penting dalam pembentukan jaringan dan penyimpanan ingatan baru, serta menghubungkan sensasi dan emosi tertentu ke ingatan tersebut. Hipokampus berfungsi menyimpan memori jangka panjang dan memori deklaratif, jenis memori yang dapat dengan sengaja diingat. Selanjutnya adalah amnesia anterograde.
Amnesia anterograde adalah ketidakmampuan untuk membentuk dan mempertahankan ingatan baru. Namun, pengidap amnesia ini hanya dapat mengingat peristiwa yang sudah berlalu. Penyebabnya adalah karena adanya peradangan pada bagian jaringan otak seseorang akibat dari suatu penyakit. Bisa juga kondisi ini terjadi karena pengidap mengalami keracunan alkohol yang menyerang otak. Nah, akibat dari amnesia anterograde ini, pengidap hanya bisa mengingat kejadian dan peristiwa sebelum mengalami amnesia. Selanjutnya adalah amnesia retrograde. Amnesia retrograde adalah kesulitan untuk memperoleh kembali ingatan di masa lalu. Hal yang menyebabkan seseorang mengidap amnesia jenis ini karena pernah mengalami cedera pada otak atau pernah menjalani operasi di bagian kepala, sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian memori ingatan. Bisa jadi amnesia ini dikarenakan kurangnya nutrisi dalam tubuh atau adanya kerusakan pada otak. Selanjutnya adalah teori fungsi hipokampus. Larry Squire mengemukakan bahwa hipokampus sangat penting untuk memori deklaratif, terutama memori episodik. Hipotesis lain mengaitkan hipokampus dengan memori untuk konteks. Penelitian dengan subjek HM menunjukkan pentingnya hipokampus untuk memori episodik. Pikirkan salah satu dan kenangan episodik Anda sendiri salah satunya. Agaknya itu mencakup konteks seperti pemandangan, suara, satu atau lebih lokasi, dan serangkaian acara. Jelas, memori itu tidak dapat disimpan di satu lokasi di otak. Memori harus tersebar di banyak lokasi. Mungkin hipokampus adalah koordinator, direktur yang menyatukan representasi dari berbagai lokasi dalam urutan yang benar. Singkatnya, ia merekonstruksi konteksnya. Ketika orang berhasil mengambil memori episodik, aktivitas di dalam dan sekitar hipokampus disinkronkan dengan aktivitas di beberapa bagian korteks. Konsisten dengan gagasan bahwa hipokampus menyediakan koneksi yang diperlukan untuk memanggil kembali. Memori episodik terakhir umumnya mencakup banyak detail kontekstual. Beberapa kenangan lama juga demikian. Terapi dalam banyak kasus detailnya memudar dan kita hanya mengingat inti dari peristiwa itu. Kenangan dengan banyak detail kontekstual tergantung pada hipokampus, tetapi memori lebih tua dan kurang terperinci terutama bergantung pada korteks cerebral dengan kontribusi yang lebih sedikit dari hipokampus. Selanjutnya adalah navigasi. Hipokampus adalah bagian dari sistem limbik dan memainkan peran penting dalam konsolidasi informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang dan dalam memori spasial yang memungkinkan navigasi. Misalkan seseorang menutup mata Anda, menjemput Anda, dan menurunkan Anda ke suatu tempat yang benar-benar gelap dan sunyi. Apa yang Anda lakukan? Anda ingin menjelajah, tetapi Anda harus berhati-hati. Anda tidak tahu di mana ada peluang atau bahaya yang mungkin ada. Sekarang bayangkan bangun di tempat tidur Anda sendiri. Sekali lagi, anggaplah benar-benar gelap dan sunyi. Tetapi sekarang Anda dapat berjalan dengan mudah ke lemari pakaian Anda, pintu atau apapun. Karena Anda tahu di mana Anda berada relatif terhadap yang lainnya. Mengetahui di mana Anda berada adalah jenis memori khusus yang bergantung pada hipokampus dan area sekitarnya. Beberapa jenis bukti menunjukkan pentingnya hipokampus dan area terdekat untuk memori spasial. Maybrit Moser dan Edward Moser menyebutkan, seperti GPS di ponsel dan mobil kita, sistem otak kita menilai di mana kita berada dan kemana kita menuju dengan mengintegrasi beberapa sinyal yang berkaitan dengan posisi kita dan perjalanan waktu. Kemampuan untuk mencari tahu di mana kita berada dan kemana kita harus pergi adalah kunci untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada striatum. Striatum merupakan suatu kumpulan substansia grisea yang dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya mengalami pemisahan oleh berkas-berkas kapsula interna. Menjadi dua kumpulan sel neuron, nukleus caudatus dan nukleus lentiformis. Memori episodik tergantung pada hipokampus, berkembang setelah satu pengalaman. Banyak kenangan semantik juga terbentuk setelah satu pengalaman. Artinya, jika seseorang memberitahu Anda fakta yang menarik, Anda mungkin mengingatnya selamanya. Mempelajari lokasi spasial Anda juga dapat berkembang dengan cepat. Namun, kita memerlukan mekanisme berbeda untuk secara bertahap mempelajari kebiasaan atau mempelajari apa yang mungkin
akan atau tidak akan menjadi dalam keadaan tertentu. Selanjutnya adalah area otak lainnya dan memori. Sebagian besar otak berkontribusi untuk pembelajaran dan daya ingat. Pada orang dengan kerusakan lobus parietal, proses mengaitkan satu bagian dengan bagian lainnya terganggu. Orang dengan kerusakan pada korteks temporal anterior menderita demensia semantik, kehilangan memori semantik. Seorang pasien saat sedang berkendara di jalan melihat beberapa domba dan bertanya apa itu. Masalahnya, bukan dia tidak bisa mengingat kata domba, dia seolah-olah belum pernah melihat domba sebelumnya. Korteks temporal anterior menyimpan beberapa informasi semantik dan berfungsi sebagai pos untuk berkomunikasi dengan area otak lain untuk menyatukan konsep lengkap. Lalu selanjutnya adalah kerusakan otak dan memori. Sebagian besar psikolog dari awal abad mengasumsikan bahwa semua pembelajaran memori hanya satu jenis, tunduk pada hukum, dan gagasan lebih dari satu jenis terkadang muncul. Namun, idenya tidak menjadi populer sampai hasil kerusakan otak menunjukkan bagaimana seseorang dapat kehilangan satu jenis memori tanpa banyak kehilangan memori yang lainnya. Ini adalah contoh jelas dari studi neurologis yang berkontribusi pada teori psikologis. Materi selanjutnya yakni pembelajaran dan sinaps Hebbian. Penelitian mengenai pembelajaran dimulai dari teori pengondisian Ivan Pavlov yang menstimulasi Donald Hebb mencetuskan mekanisme perubahan di sinaps. Donald Hebb menyatakan bahwa ketika akson neuro A terus-menerus mengambil peran dalam menembakkan sel B, proses perubahan metabolisme akan terjadi dalam satu atau kedua sel, yang nantinya akan meningkatkan kemampuan akson A untuk mengeluarkan sel B. Artinya, akson A yang sebelumnya berhasil merangsang sel B akan lebih sukses nantinya. Peneliti menyatakan bahwa neuron yang paling berdekatan dan saling menembak akan saling terhubung. Hubungan antara proses tersebut dengan pengondisian klasik, yakni ketika akson A meningkatkan sedikit sel B dan akson C menstimulus sel B lebih kuat. Jika akson A dan C menyala bersamaan, efek gabungan pada sel B akan menghasilkan potensi aksi. Aktivitas berpasangan dalam akson A dan C meningkatkan efek A ke depannya pada B. Jadi, sinaps Hebbian merupakan salah satu yang dapat meningkatkan efektivitasnya sebagai hasil dari aktivitas stimulasi dalam neuron presinaptik dan postsinaptik. Materi selanjutnya yakni mengenai potensi jangka panjang pada vertebrata. Perubahan dari sinaps dapat menstimulasi perubahan perilaku, LTP atau long term potentiation, yaitu apabila terdapat sebuah akson yang terhubung dengan dendrit. Adanya perubahan yang berlawanan akan memicu depresi jangka panjang atau LTD. Nah, LTD merupakan penurunan respon pada suatu sinaps dalam waktu yang lama, yang terjadi ketika akson kurang aktif dibandingkan yang lainnya. Kita ke subbab yang pertama, yakni mengenai mekanisme biokimia. Perubahan kimiawi dalam sinaps melibatkan banyak penelitian. Beberapa penelitian membahas tentang sel-sel neuron yang terisolasi dari hewan, walaupun beberapa studi mengungkapkan bahwa proses biokimia yang sama terjadi juga dalam sel neuron hewan yang tidak terisolasi. Subbab yang kedua, kita akan membahas mengenai sinaps AMPA dan NMDI. LTP bergantung pada perubahan sinaps glutamat. Otak memiliki dua tipe reseptor glutamat yang disebut AMPA dan NMDI. Reseptor AMPA dan NMDI adalah reseptor ionotropik, yang berarti ketika distimulasi, reseptor tersebut akan membuka kanal yang memungkinkan ion masuk ke sel postsinaptik. Apabila glutamat tanpa henti menstimulasi reseptor AMPA,
akan menimbulkan depolarisasi yang memungkinkan glutamat menstimulasi reseptor NMDA yang ada di dekat reseptor AMPA. Stimulasi terhadap reseptor NMDA akan menyebabkan kalsium masuk ke sel. Kalsium akan menimbulkan serangkaian perubahan yang meningkatkan potensi responsivitas dendrit selanjutnya, yang sebagian besar terjadi pada reseptor AMPA. Setelah reseptor NMDA menimbulkan potensi terhadap reseptor AMPA, kedua reseptor tersebut kembali ke kondisi semula. Subbab yang ketiga, kita akan membahas mengenai perubahan prasinaptik. LTP bergantung pada perubahan dalam neuron prasinaptik. Stimulasi yang dilakukan berulang-ulang, sel postsinaptik akan menyebabkan sel tersebut melepaskan neurotransmitter retogat yang bergerak kembali ke sel prasinaptik dan mengubahnya. Neurotransmitter retogat tersebut merupakan nitrit oksida atau NO. LTP merefleksikan peningkatan aktivitas dari neuron prasinaptik sekaligus peningkatan respon dari neuron postsinaptik. Subbab yang keempat, kita akan membahas mengenai memperbaiki memori. Stimulasi listrik ke bagian korteks prefrontal dapat meningkatkan jenis memori tertentu, tetapi memiliki akibat untuk merusak jenis memori yang berbeda. Jadi, ada beberapa memori-memori yang harus dihilangkan kalau ada satu memori yang akan diingat. Subbab yang kelima, yakni fisiologi memori. Memori dalam istilah kimia mengacu pada gagasan monisme atau pengalaman kita, pikiran kita, dan memori kita. Hal tersebut merupakan manifestasi dari proses kimia. Peneliti-peneliti memanipulasi bahan kimia pada sinaps kecil memiliki usaha untuk membantu manusia dalam memahami sifat manusia. Intelijensi. Ukuran otak dan intelijensi dibagi menjadi dua, yakni membandingkan spesies dan data manusia. Membandingkan spesies, menurut Bernhard Renz, dalam keluarga hewan, spesies yang lebih besar memiliki otak proporsional lebih besar, belajar lebih cepat, dan mempertahankan pembelajaran mereka lebih baik daripada spesies yang lebih kecil. Adapun rasio otak ke tubuh yang juga memiliki keterbatasan dalam kenyataannya. Meskipun beberapa spesies lain memiliki otak yang lebih besar atau rasio otak ke tubuh yang lebih besar, otak manusia memiliki lebih banyak neuron daripada spesies lain. Data manusia. Kecerdasan yang memiliki korelasi sedang dengan ukuran otak, terutama dengan luas permukaan bagian-bagian tertentu dari korteks cerebral. Pria dan wanita rata-rata memiliki skor IQ dan jumlah neuron yang sama. Meskipun kenyataannya pria memiliki volume otak yang lebih besar daripada wanita, karena pada wanita memiliki siklus yang lebih dalam pada korteks. Kemudian ada genetika dan kecerdasan. Variasi kecerdasan mencerminkan kontribusi dari pengaruh genetik dan lingkungan. Gen diekspresikan secara luas di otak dan berkontribusi pada kecerdasan. Banyak gen diperlukan untuk kecerdasan normal, dan mutasi pada salah satunya dapat menyebabkan defisit intelektual. Namun, dalam kisaran normal kecerdasan manusia, gen memberikan efek yang kecil. Dan yang terakhir, evolusi otak. Otak manusia diatur dengan cara yang sama seperti mamalia lain, terutama primata. Dengan memiliki jenis neuron yang sama, neurotransmitter yang sama, jenis sinapsis yang sama, rasio neuron terhadap sel glia yang kurang lebih sama, rasio korteks terhadap otak kecil yang sama, dan seterusnya. Di balik kesamaan tersebut, ada juga perbedaan yang membuat manusia lebih unggul daripada primata, yakni produksi neuron yang lebih cepat dan lebih lama selama perkembangan embriologis. Kemudian mengarah ke korteks cerebral yang lebih besar dan jumlah neuron yang lebih banyak. Adapun manusia purba dapat mengembangkan otak lebih besar dan lebih banyak neuron karena mereka membutuhkan lebih sedikit energi daripada spesies lain untuk bergerak, pencernaan,